Sekarang udah kalau sampai seminggu bukan apa-apa, di rumah itu panci berulang tahun semua. Kita mau omelin cucu kita, kalau diomelin begitu laluannya, kita bilang mana marah-marah beliau dia kan gitu. Ya kenapa bi cucunya ini? Ya kan, kita pengen banget. Karena kita suruh ke rumah kan, pas suruh ke rumah pusing, masalah juga kita. Ya. Jadi curhat hati nih. Nih Bu, ya alhamdulillah sih saya tua-tua begini cucu baru 8, mantu baru 4, iya 8. Tapi 8 cucu nyenengin semua, nggak pernah bikin pusing. Ya. Kenapa? Kalau kita bikin pusing jadi pusing. Kalau kita bikin senang jadi senang. Nih Bu, terkadang kita menerjemahkan bahagia itu hanya dari sisi nilai duniawi. Terkadang kita begitu. Makanya begitu kita lihat tetangga sebelah, ya Allah, alhamdulillah kakak sebelah ini bahagia banget. Kenapa bahagianya? Kemana-mana udah ada kendaraan, makan tinggal makan. Kayaknya duitnya kagak habis-habis. Kata kita enak banget. Ternyata mobil yang dia pakai mobil titipan yang setiap bulan sudah diingatin, udah dibayar belum sewanya, udah dibayar belum kreditannya. Padahal yang kreditin anak kita cuma pakai nama anak kita. Dia kagak bayar, datang ke rumah tuh dikolektor. Ya Allah ya Rabbi. Itu sih sebelah sore sini insya Allah nggak ada yang begitu, belinya cash semua. Kayaknya angin belum dapat tuh. Ya, ini benar serius sekali. Ini terkadang kita begitu menilai bahagia itu dari sisi dunia. Ada teman saya Pak dan Ibu, beliau bilang sepakat dengan saya. Karena kalau saya sekarang juga beliau sudah begitu. Waktu beliau awal-awal berumah tangga, kalau kata saya masih cukup banget, tapi kata ibu masih susah. Akhirnya apa? Dia suami istri mengatakan, pokoknya kita harus keluar dari kemiskinan. Kita harus ubah kehidupan kita. Enggak boleh kita begini, enggak boleh miskin begini. Bismillah. Suami istri cari kerja, masuk dalam satu usaha multi level marketing, sukses Pak, sampai punya penghasilan itu hampir mendekati 1 miliar. Masing-masing sudah punya mobil pribadi, beli cash. Masing-masing sudah punya rumah pribadi, beli cash. Nggak, sukses. Cuma apa? Kualitas pertemuan keluarga berkurang. Sebulan hanya 3 hari dia bertemu dalam 1 bulan. 3 hari. Yang namanya usaha itu kan kalau telepon itu nggak boleh di tempat karena orang akan bosan dan jenuh. Pindah buka lagi ke setiap daerah. Dia buka di Bandung, dia buka di Surabaya, dia buka di Medan. Akhirnya bagi tugas suami kemana, istri kemana, sehingga dalam 1 tahun efektifnya dia ketemu hanya 3 bulan. Setelah ketemu 3 bulan, ternyata dirasa tidak terasa berkeluarga. Ngomong-ngomong sambil tidur, akhirnya kayaknya kita udah kagak cocok berumah tangga. Nih Bu, fasilitas dunia sudah mereka miliki semua kok. Apa yang diinginkan dia dapatkan semua. Tapi akhirnya apa? Justru dunia yang telah menyelimuti dalam kehidupannya mengganggu kesejahteraan, ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya sampai ke pengadilan agama nggak bisa diurus lagi, nggak bisa diselesaikan lagi, ya bubar. Masing-masing punya rumah, masing-masing punya mobil, masing-masing punya itu kan.
tidak didapatkan kebahagiaan. Mungkin saya juga pernah ngasih tahu. Ada orang datang ke rumah saya, laki-laki Pak, nangis Pak. Begitu Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, masuk nangis. Saya bingung. Datang kemari laki-laki nangis. Kalau datang ke rumah saya perempuan bisa langsung nangis, saya enggak aneh. Emang kita wanita begitu kalau punya masalah. Nah kalau orang laki punya masalah nangis. Ketika kita kasih jilbab doang, ya dipakai jilbab kayak perempuan aja tuh punya masalah nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Apa dia bilang? Ustaz, mohon maaf banget, saya datang mau curhat, silakan. Memang Anda percaya dengan saya bisa menyimpan apa yang Anda rasakan. Kayaknya dia cerita ternyata dia seorang pengusaha Pak. Dia tidak menyebutkan usaha apa dan perusahaan apa dia kerja, tapi singkat ceritanya dia punya bini dikasih uang belanja 50 juta Pak. Udah ada yang dapat sebulan 50 juta. Ada. Nah itu maksudnya lagi mimpi jam 12 malam. Ini bukan sinetron Pak, kenyataan. Dikasih tuh bininya 50 juta, dikasih mobil pribadi, bahkan dia punya uang tunjangan dia bilang lebih dari 7 juta dikasih juga sama istrinya. Tapi istrinya itu justru menggugat cerai. Saya mau iseng aja sih tadi bini saya. Nih misalnya ya, kamu ini saya kasih uang 50 juta terus saya jarang pulang, kira-kira gimana? Kata diri saya, ya gak apa-apa, yang penting alir aja 50 juta terkering. Mau pulang mau kagak masa berdoa. Ya kan? Iya, yang penting gue bisa jalan-jalan. Ketimbang lu di rumah lu gak punya duit. Ini aneh di wanita satu. Dikasih uang bulanan besar, dibeliin mobil pribadi, diberikan uang tunjangan, tapi masih dia menggugat di pengadilan agama pengen pisah. Apa suaminya nekat, bismillah saya akan tekad Ustaz. Untuk apa? Saya akan resign dari perusahaan saya. Dia resign, dia keluar, lalu dia kasih uang belanja istrinya itu per bulan 5 juta. Setelah menerima per bulan 5 juta Pak, apa? Dia cabut gugatan cerai. Suaminya makin bingung, ini emang perempuan aneh. Dikasih uang belanja dikit malah demen, dikasih uang belanja gede malah menggugat. Coba istri bapak ada yang model begitu? Nggak ada. Ditanya tuh sama suaminya, kenapa kemarin kau pakai juga kalau saya suruh belanja besar? Apa dia bilang? Saya tidak butuh hartamu, tapi saya membutuhkan di saat aku punya keperluan, engkau selalu berada pada sisiku. Indah mati itu kalau begitu tuh. Ya Allah, ini mah ini kita kalau kita dekat sonoan dikit sono. Kenapa? Bosan. Sama-sama. Udah tua juga. Iya kan? Masih mau dekat-dekat aja. Sama. Kan gitu. Padahal gampang Bu, kalau pengen suami yang mendekat, tidur pakai minyak angin nanti. Enggak mau dia. Nih Bu. Artinya bahwa dunia itu tidak menjadi orang bahagia. Enggak menjadi. Yang menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan kita, kalau menurut bahasa Al-Quran, itu simpel, sederhana sebetulnya. Setiap seorang muslim kalau dia ngaku mukmin pasti bisa, nggak mungkin enggak. Rujukannya apa?
ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sengaja suara saya belum keluarin, takut jadi saingan yang korek. Soalnya anak-anak saya dikit pasti lah. Beliau banyakan. Jadi kata Allah begitu, orang-orang yang beriman itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dia merasa tenang, bahagia, hatinya tentram, jiwanya karena mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dan itu. Dan kalau kita pengen bahagia ini hati kita bersihin dulu. Ya, biar senantiasa berzikir, biar senantiasa ingat sama Allah. Nih, baru merasa tenang, merasa tentram. Kotoran yang tadi itu melihat sama itu, dia kelihatan. Ini bapak lagi bersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit diri, penyakit rasa sombong, buang dia pikiran. Karena kalau hati ini penuh dengan penyakit, penuh rasa iri, penuh rasa dengki, masya Allah, nggak akan bahagia. Bahkan hidup ini selalu merasa susah, selalu merasa sulit, bahkan boleh jadi mendatangkan penyakit. Tetangga tiba-tiba ganti mobil baru, kita iri. Ya, kayaknya kepala kita pusing sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri di mobil. Kata hati kita, itu orang duit dari mana ya? Kita pikirin dia dapat duit dari mana. Emang ibu kalau mikirin begitu digaji sama dia? Ngapain kita pikirin orang dapat duit dari mana? Selagi dia tidak pakai duit kita beli mobil, sah-sah aja. Kecuali dia ke rumah kita, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Bu punya duit nggak? Berapa? 50 juta untuk apa? DP mobil. Kan nggak begitu. Ngapain kita mesti iri? Ini hati. Makanya hati-hati yang model begitu tuh, jangankan di luar, di pengajian aja nih, udah pakai AC dingin gitu, pakai jilbab dinginnya dulu panas. Padahal ini saya belinya jilbab mahal banget di Tangerang, ya Allah di TikTok beli berapa? 1,5 juta, tapi panas di TikTok belinya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena ibu tidak pernah nanya, bu beli jilbabnya harga berapa dari mana? Makanya ibu ngaku sendiri, ini jilbab gue beli mahal, tapi gue dipakainya panas. Padahal dia kepengen ada orang yang nanya. Makanya kenapa kagak ditanya? Kalau orang-orang lagi begini nih pakai jilbabnya, ibu tanya, ibu panas ya? Emang jilbab ibu harga berapa duit? Dan nanti teman, oh iya bu, seperti enak bener ini karena memang mahal harganya. Saya beli juga di Tanabang, saya beli juga di macam-macam lah ceritanya. Kan begitu. Senang tuh kita kalau ada orang